Selamat pagi, anak-anak. Selamat datang di SMK Ratna Warta Ubud. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Ibu akan memberikan materi pembelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, perkenalkan, nama Ibu adalah Wayan Puspawati, SPD. Baiklah anak-anak, untuk menghemat waktu, kita mulai saja ya. Untuk materi pembelajaran matematika di kelas 10 ini, di semester 1, materi yang akan kalian dapatkan adalah sebagai berikut. Yaitu, yang pertama, bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu yang ketiga, SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Lalu yang keempat, ada program linier. Berikutnya, ada barisan dan deret aritmatika dan geometri. Lalu yang terakhir, ada pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Baiklah anak-anak, memang agak banyak terlihat ya, tapi kalian jangan khawatir. Nanti kita akan sama-sama belajar, Ibu akan membimbing kalian bagaimana kalian bisa memahami materi-materi yang ada di semester 1 ini. Ya. Oke. Sekarang kita mulai saja anak-anak ya. Kita mulai dari materi bab pertama, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan materi bilangan berpangkat ya anak-anak. Karena ini tentu sudah kalian pernah dapatkan di kelas 9. Ya. Bilangan berpangkat. Baiklah. Kita mulai langsung ya. Bilangan berpangkat itu atau nama lainnya adalah apa anak-anak? Masih ingat? Ya. Nama lainnya adalah perpangkatan atau eksponen. Ada yang tahu? Masih ingat apa pengertiannya? Oke, diingat-ingat lagi ya. Kalau bisa, kalau kalian masih punya, silakan boleh dilihat materi kelas 9 di SMP ya. Di situ kalian pernah menyinggung, di situ pernah materinya mengenai bilangan berpangkat. Jadi pengertian dari bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri ya. Ya. Jadi kita akan hari ini membahas mengenai pengertian bilangan berpangkat, mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya, dan bagaimana cara mengoperasikan bilangan berpangkat. Oke, seperti ini anak-anak contohnya. Jadi, apa tujuannya kita memangkatkan suatu bilangan? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dari penulisan. Misalkan kita mempunyai bilangan 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya. Nah, agar tidak banyak kita menulis, untuk menghemat penulisan, kita bisa membuat menjadi sebuah bilangan berpangkat. Ya, notasinya adalah A pangkat N. Masih ingat anak-anak? Ya, A pangkat N. A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya. Sebanyak N kali. Ya, sebanyak N kali. Contohnya seperti ini. Ya, ini seperti ini contohnya ya. Nah, ini anak-anak. Masih ingat? Ya. Jadi, materi kita adalah mengenai bilangan berpangkat. Ya, bagaimana kita tujuan pembelajarannya adalah untuk menyederhanakan bentuk pangkat, bilangan positif, bilangan negatif, dan pangkat pecahan. Nah, sekarang kita lihat ya. Contoh soalnya seperti ini anak-anak. A pangkat 4. A pangkat 4 itu kalau kita jabarkan menjadi
menjadi apa anak-anak? Masih ingat? Ayo, sama-sama ya. A kali A kali A sebanyak berapa kali? Iya, betul. Sebanyak 4 kali. Ya, A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Nah, jadi untuk menghemat dari A kali A kali A kali A, daripada kita menulisnya terlalu banyak, kita bisa hemat dengan menggunakan bentuk notasi ini. A pangkat 4. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. A pangkat 2. A pangkat 2. Bagaimana penulisannya? Penyebarannya A kali A. Iya, betul. 2 kali saja ya. Oke, inilah dia anak-anak. Pengertian dari bilangan berpangkat. Perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ya, sebanyak N kali ini, N-nya. Sebanyak 4 kali, di sini perkalian A-nya sebanyak 4 kali, ini perkalian A-nya sebanyak 2 kali. Oke, gimana? Paham? Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak ya. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Pengertian sudah? Sekarang kita lihat sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya yang pertama ada perkalian bilangan berpangkat. Lalu ada pembagian, ada pangkat bilangan negatif, pangkat nol, pangkat bilangan berpangkat, dan pangkat rasional. Ini sifat-sifatnya akan kita pelajari. Ya. Lalu kita mulai dari yang pertama dulu ya. Perkalian bilangan berpangkat. Nah ini masih ingat, coba ingat-ingat lagi ya. Di SMP kita pernah singgung ini. Pangkat A pangkat M, jika dikalikan dengan A pangkat N. Nah, jika bilangan pokoknya dengan syarat anak-anak, kalau bilangan pokoknya sama-sama A, untuk perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ya betul, kita bisa jumlahkan pangkatnya. Syaratnya ini ya anak-anak ya, bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini A, di sini B, tidak boleh menggunakan cara seperti ini ya. Ini syaratnya hanya jika bilangan pokoknya sama-sama A. Misalkan di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3 ya. Baru boleh jumlahkan pangkatnya. Contohnya seperti ini anak-anak. Kan contohnya. Contohnya seperti ini. Nah ini. A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat 2. Perhatikan bilangan pokoknya. Apakah sama? Iya, sama ya. Sama-sama A. Berarti tinggal kita, apakah anak-anak? Jumlahkan. Apa yang kita jumlahkan? Pangkatnya. Ya, jumlahkan pangkatnya. Jadi, coba sama-sama. Yuk, sama-sama. Jumlahkan pangkatnya menjadi A pangkat. Ayo, 4 ditambah 2. Betul. Siapa yang sudah menjawab dengan betul? Hebat. Ya, sekarang hasilnya adalah berapa? A pangkat. Iya. Hasilnya adalah A pangkat 6. Betul. Besar ya. A pangkat 6. Ya, ini dia hasilnya ya. Ini adalah perkalian bilangan berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Nah, kalau ini bagaimana? Sama caranya. Coba anak-anak, coba. Siapkan selembar kertas ya. Siapkan sama-sama coba. A pangkat M dikali A pangkat N menjadi? Ayo, siapa yang tahu? A
pangkat, iya, M ditambah N. Ya, itu ya hasilnya ya. Gimana? Ya ini aja hasilnya, karena M ditambah N itu tidak bisa kita jumlahkan ya. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Gimana anak-anak, paham dengan perkalian bilangan berpangkat? Oke, ya nanti nggak apa-apa. Kalau memang ada kesulitan, nanti kita chat lewat WA ya. Nanti Ibu share nomor telepon Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, boleh diambil buku SMP-nya ya. Yang kedua adalah mengenai setelah perkalian apa? Pembagian. Ya, pembagian bilangan berpangkat serupa dengan perkalian. Untuk pembagian bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N, tinggal jika bilangan pokoknya sama, ya syaratnya itu lagi ya. Jika bilangan pokoknya sama, kita tinggal kurangi. Kalau tadi kan dijumlahkan, kalau perkalian. Pangkatnya dijumlahkan, kalau sekarang dikurangi. M dikurangi N. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Kurangi. Kalian bekerja juga ya? Siapkan selembar kertas sambil diorek-orek ya, karena matematika itu memang kalian harus bekerja, harus diorek-orek. Kalau cuma dibayangkan atau dipikirkan, kalian tidak akan bisa ya. Siapkan selembar kertas. Nah, kita coba ini. Pembagian bilangan berpangkat. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang udah ketemu hasilnya? Coba. Ya. Coba orek-orek. Gimana? Oke, udah ada yang menemukan. Berarti kita bahas ya. Berarti hasilnya berapa? A pangkat 4 dibagi A pangkat 2, karena bilangan pokok sudah sama-sama A, tinggal pangkatnya kita kurangi. Betul. 4 dikurang 2. Menjadi? Iya, menjadi A pangkat? Ya. Ya, menjadi A pangkat 2. Ya. Ya, ini hasilnya anak-anak. Ya. Ini. Lalu sekarang untuk ini. Ya, silakan kalian kerjakan sendiri ya. Ini A pangkat N bagi A pangkat N menjadi A pangkat ya M, karena dibagi dikurang. Ya, betul, bagus. Yang sudah bisa menjawab bagus. Yang belum? Ya, ingat-ingat lagi ya sifat-sifatnya. Oke, sekarang kalian bilang perpangkat sudah, pembagian bilang perpangkat sudah. Sekarang kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya. Pembagian sudah, perkalian sudah. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke ini dulu ya. Anak-anak, pangkat 0 nanti ya belakangan. Sekarang kita lanjut ke pangkat bilangan berpangkat dulu ya. Pangkat bilangan berpangkat. Apa maksudnya pangkat bilangan berpangkat? Itu artinya bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali ya. Sudah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Nah, begini dia. Sudah bentuknya bilangan berpangkat, A pangkat N, dipangkatkan lagi pangkat N. Jadi double anak-anak pangkatnya. Ya, bagaimana jika ada bentuk seperti ini? Jika ada bentuk seperti ini, tinggal kita kalikan. Betul, pangkatnya kita kalikan. Ya, menjadi A pangkat M kali
N. Betul. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal kita lihat. Kita coba ya, contoh soalnya. Nah, ini anak-anak. Contoh soalnya seperti ini. A pangkat 4 dipangkatkan 2. Sama seperti sifat yang tadi, bagaimana? Pangkatnya kita, ya, masih ingat? Ya, pangkatnya kita kalikan. Menjadi A pangkat 4 dikali 2. Ya, A pangkat 4 dikali 2. Menjadi A pangkat berapa? Iya, betul. Jadi A pangkat 8. A pangkat 8. Ya, ini hasilnya ya. Gampang, mudah kan? Yang penting kalian ingat sifat-sifatnya. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Pembagian, pangkatnya dikurang. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Itu aja kalian ingat, pasti bisa nanti mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, kalau ini bagaimana? A pangkat M dipangkatkan N. Berarti pangkatnya kita kalikan. Ya, menjadi A pangkat M kali N. Itu dia ya. A pangkat MN hasilnya. Ya, hasilnya A pangkat M kali N hasilnya adalah MN. A pangkat MN. Oke, ini. Gimana anak-anak? Bisa ya dipahami? Ya, oke. Untuk menghemat waktu, karena waktu kita hanya 35 menit, jadi kita langsung ya. Langsung lanjut ya. Lanjut nanti kalau memang ada masalah, boleh nanti kalian chat ibu, boleh bertanya-tanya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif itu apa, Nak? Ya, kalau tadi yang kita bahas adalah pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif itu artinya di mana pangkatnya merupakan bilangan positif. Nah, jika ini disebut dengan pangkat bulat negatif, itu artinya pangkatnya berupa bilangan negatif. Ya, betul. Seperti apa pangkat bilangan negatif? Nah, seperti ini contohnya, anak-anak. A pangkat min M. Kalau tadi kan A pangkat M. Positif artinya pangkatnya. Kalau ini A pangkat min M. Berarti pangkatnya negatif. Ya. Jika ada bilangan berpangkat negatif, untuk menyederhanakannya, kita bisa rubah menjadi bentuk seperti ini, anak-anak. Nah, tambahkan 1. Di atas per, tambahkan 1. 1 per, hilangkan negatifnya menjadi A pangkat M. Ya. Untuk merubah dari pangkat bilangan negatif menjadi pangkat bilangan positif, pangkat bulat negatif menjadi pangkat bulat positif, kita rubah bentuknya menjadi 1 per, anak-anak. Tambahkan 1 per pangkat bulat positif. Ya, 1 per A pangkat M. Seperti itu. Contoh ya, anak-anak ya. Ya, kita contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, kita lihat sama-sama. Oke. Kita lihat sama-sama contohnya. Nah, ini. A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Ayo, anak-anak masih ingat? Coba orek-orek. Diorek-orek sendiri. Bagaimana penyelesaiannya ini? A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Pembagian tadi, sifat yang tadi, pembagian yang tadi, sifat yang tadi. Diapakan pangkatnya, anak-anak? Bilang pokoknya sudah sama. Tinggal pangkatnya kita, ayo masih ingat? Iya, pangkatnya kita
kurangi. Ya, pangkatnya kurangi ya. Ingat kalau pembagian pangkatnya dikurang. Menjadi A pangkat 3 dikurang 5. Menjadi pangkat berapa anak-anak? A pangkat berapa? Ayo, hitung. A pangkat 3 dikurang 5 berapa? Iya, A pangkat. Bukan 2 anak-anak ya, karena kalau 5 dikurang 3, baru hasilnya 2. Kalau 3 dikurang 5, hasilnya tambahkan min. Min 2. Ya, itu dia. Nah, ini pangkat apa anak-anak? A pangkat min 2 ini pangkat apa? Seperti yang sudah kita pelajari tadi. Pangkat bulat negatif. Karena pangkatnya mengandung min ya. Berisi min pangkatnya. Min 2. Kalau A pangkat 2, baru pangkat bulat positif. Kalau A pangkat min 2, berarti pangkatnya negatif. Pangkat bulat negatif. Berarti gimana penyelesaiannya nih anak-anak? Kalau ada pangkatnya negatif, kita harus rubah ya. Ingat, kalau ada pangkat negatif, kita harus rubah menjadi pangkat bulat positif. Iya, menjadi? Coba. Ya, ore. Ibu kasih kalian waktu. Menjadi? Di atasnya apa anak-anak? Angka berapa? 1 per, ayo, bawahnya berapa? 1 per A pangkat 2. Betul, binnya hilang anak-anak. Kalau sudah ada 1 per, berarti sudah menjadi pangkat positif dia. Menjadi A pangkat 2 saja ya. Tidak mengandung min lagi, karena sudah 1 per. Nah, ini sudah pangkat positif. Ya, namanya pangkat bulat positif. Ini pangkat bulat negatif. Ya. Oke, kita bisa lanjut? Coba yang ini, coba kalian kerjakan. Ayo. Ibu tunggu. Silakan diorek-orek, ambil selembar kertas. Ingat matematika kalian harus pegang orek-orek ya anak-anak ya. Sambil mengerjakan. Silakan ambil kertas, pulpen, atau pensil, orek-orek. Berapa hasilnya ini? Ibu tunggu. 1 menit. Ya. Berapa hasilnya? Sudah ada yang ketemu? Ya, yang sudah bagus kita cocokkan menjadi A pangkat ya A pangkat 4. Ini 4 di sini ya. 4 dikurangi ya, di sini adalah 6. Menjadi A pangkat berapa anak-anak? 4 dikurang 6? Ayo. 4 kurang 6? Ya. Kalau 6 dikurang 4, 2. Kalau 4 dikurang 6, ya, min 2. Betul. Ya, berarti hasilnya adalah, kalau kita rubah menjadi pangkat positif, menjadi ya 1 per A pangkat 2. Ingat ya, merubah dari pangkat negatif menjadi pangkat bulat positif. 1 tambahkan 1 per A pangkat 2. Oke, bagus. Yang sudah bisa menjawab, bagus. Ya, selamat ya. Yang belum, ya nanti kita sama-sama belajar lebih lanjut lagi ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti sifat-sifatnya sudah ya anak-anak ya. Perkalian bilangan berpangkat sudah. Pembagian bilangan berpangkat sudah. Pangkat dipangkatkan sudah. Pangkat bulat negatif sudah. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang belum. Sudah, ini sudah. Ini sudah. Nah, ini lagi satu, anak-anak. Ini sangat mudah ya, anak-anak. Jika kalian menemukan suatu bilangan pangkatnya 0, ya seperti ini, hasilnya mutlak, pasti 1. Ya, berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. Bagus. Ingat itu ya. Ini sudah. Nah, ini penjabaran nanti ya. Jadi kalau menemukan seperti ini anak-anak, A kali B pangkat M, kita bisa jabarkan, distribusikan menjadi A pangkat M, karena ini kali ya, A kali B, berarti A pangkat M kali B pangkat M. Itu penjabarannya. Nah, jika ada A pangkat A bagi B atau A per B, ini pembagian sekarang. Kalau ini kan perkalian, ini pembagian. Jika pembagian dipangkatkan M, kita jabarkan juga sama seperti perkalian. Gimana penjabarannya? A pangkat M, karena ini bagi, sama dibagi juga. Dibagi B pangkat M. Pecah dia ya. Itu penjabarannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pangkat rasional. Ya, pangkat rasional itu artinya pangkatnya berupa pecahan. Nah, ya, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, ini A per B atau M per N. Jadi pangkatnya berupa pecahan. Bagaimana menyelesaikan jika ada pangkatnya berupa pecahan? Caranya adalah kita rubah menjadi bentuk akar. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada pangkat pecahan, kita rubah menjadi bentuk akar. Akar, tulis dulu, akar. Bilangan pokoknya letakkan di dalam A, di sini A, taruh di sini A. Lalu ini untuk pangkatnya yang kita letakkan, ambil dulu yang pecahan yang atas. Ya, ambil pembilangnya dulu. M letakkan di atas, di dalam akar. Jadi A pangkat M, lalu N-nya penyebutnya letakkan di sini di luar akar ya. Jadi akar letakkan di dalam akar, lalu M-nya taruh di dalam, N-nya taruh di luar. Ini dibaca adalah akar N dari A pangkat M. Ya, nggak apa-apa, kelihatannya ribet ya. Nanti Ibu bantu. Yuk, Ibu berikan contoh soalnya. Berikan contoh soalnya ya. Soalnya seperti ini. Nah, ini. Masih ingat nih anak-anak? Ini apa nama materinya? Sifat apa ini? A pangkat setengah dikali A pangkat 2/3. Sifat yang mana kena? Yang kena materi sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, masih ingat, ini kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya kita apakan? Ayo. Pangkatnya kita jumlahkan. Ya, bagus yang masih ingat. Pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Coba kalian ora-ora ya. Yuk, ora-ora. Gimana penjumlahannya?
Menjadi A pangkat jumlahkan setengah ditambah tambah 2/3. Oke. Setengah. Berapa anak-anak setengah tambah 2/3? Coba hitung, ora-ore. Setengah ditambah 2/3. Ayo berapa? Ingat-ingat lagi ya materi di SMP. Setengah tambah 2/3. 1/2 ditambah 2/3. 1/2 ditambah 2/3. Itu karena penyebutnya berbeda, kita harus samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya. Jadikan penyebutnya berapa? KPK-nya berapa? 2 dan 3. PK-nya berapa? 2 dan 3? 6. Ya, berarti penyebutnya jadikan 6. Penyebutnya jadikan 6. Setengah ditambah udah ada yang ketemu anak-anak? Tambah 2/3. Itu setengah ini harusnya. Maaf. Ini harusnya setengah ya. Ada yang udah ketemu berapa? Ayo silakan unmute. Silakan di unmute ya yang ketemu jawabannya. Siapa yang ketemu jawabannya silakan di unmute ya bicara ya. Biar ada feedback dari kalian ya. Ayo anak-anak, Ibu mau dengar? Berapa? Ada yang udah ketemu hasilnya? Ya, berapa? Ya. Silakan anak-anak, ada yang bisa jawab. Berapa hasilnya? Setengah tambah 2/3 berarti penyebutnya 3/6. 2/6. 2/6. Berapa? 3/6. 3/6. 3/6. 7/6. Ada yang menjawab sudah bagus. Berarti kalian sudah mau berusaha ya. Ya, berarti kalian mau berusaha mencoba. 6. 3/6. 6/6. Ya, semangat anak-anak, semangat. Ya, tetap semangat ya, walaupun hujan-hujan di sana hujan ya. Ini juga hujan deras. Ya, tetap semangat ya. Berarti di sini penyebutnya berapa?
Menyebutnya 6 ya, karena KPK dari 2 dan 3 6. 7/6. Menyebutnya 6. Semangat anak-anak ya. Walaupun hujan-hujan, walaupun dingin-dingin, harus semangat. Ya. 7/6. Ya, bagus, bagus. 7/6. Ini 6 di sini karena ini gimana caranya? Ini kan 2 dan 3 jadi kan 6 ya Nana ya. 2 agar menjadi 6 berarti kalikan 3. Berarti pemilihannya juga gitu. 1 dikalikan 3. Berarti di sini 3. Agar menjadi 6 dikalikan 2. Berarti di sini kalikan 2 juga. 2 kali 2 4. Nah, ini dia. Ya, berarti hasilnya adalah 7/6. berapa anak hasilnya? 12. Ya, Kak. 3 ditambah 4? 7. Ya. 7/6. Ya, jadi A pangkat 7 per 6. Ya, bagus. 6. Ini 6 ya? Gimana anak-anak, sehat semua ya? Sehat ya? Ya, makan yang bergizi. Ya, makan bergizi, jangan kebanyakan begadang. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup, jangan begadang. Makan yang bergizi dan berolahraga. Ingat itu ya, bergerak. Sehari bergerak. Bergerak setiap hari ya. Ntar anak-anak ada kendala teknis. Bentar ya. Bentar anak-anak, ini gimana ini? Kok hilang ininya? Layarnya Ibu. Kelihatan nggak anak-anak ini? Kelihatan nggak LKS-nya? Kelihatan nggak? Soal yang tadi kelihatan nggak? Enggak. Oh enggak ya, sebentar dulu ya. Tadi ketelik apa gitu. Tolong di Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis ya Ibu mohon maaf ya. Kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya 2 minggu lagi ya anak-anak ya. Ibu minta kalian foto ini dengan anak foto ini soal ini ya. Nanti coba kalian coba di rumah ya. Coba foto. Dah anak-anak, silakan foto. Ya, coba di rumah. Ya, kita lanjutkan lagi 2 minggu nanti ya untuk materi berikutnya. Oke anak-anak, selamat pagi. Terima kasih atas pesertanya ya. Oke, jaga selalu kesehatan.